Suamiku orang Jerman, aku asli orang Awak, Minang. Tepatnya sih tanah datar ya. Suamiku orang Jerman dan aku punya 4 orang anak. Yang paling gede baru kelas 1 SD. Terus hari ini aku cuma mau sharing sih, gimana sih kehidupan di Jerman itu, yang notabene kalau dilihat sama orang-orang kan wow gitu ya, tinggal di Jerman, tinggal di Eropa. Tapi sebagai orang sebagai orang Asia, khususnya kayak kita ini yang berjilbab, yang muslim, tinggal di negara minoritas Islam, itu agak ribet sih. Karena di sini tuh nggak ada yang namanya masjid, nggak pernah dengar suara azan. Yang kita dengar azan itu kita tahunya cuma dari handphone. Kalau nggak itu nggak dengar suara azan. Terus waktu sholatnya itu selalu beda-beda, tiap musim beda jadwal sholatnya. Kayak sekarang nih udah mau masuk summer kan, lagi spring. Sholat subuhnya itu udah dari jam 4 pagi. Terus sholat isanya jam 11-an kalau sekarang. Tapi kalau udah waktunya summer itu jam 12 malam itu baru sholat isya. Sholat subuh udah jam 3 lagi. Kebayangkan gimana kalau puasa Ramadannya gimana tuh. Tahun lalu itu jatuhnya pas summer. Wow, itu lama banget puasanya. Dari jam 3 itu udah sholat subuh. Berarti kita dari jam 1 itu udah prepare buat sahur dan segala macemnya. Bayangkan gimana repotnya. Terus maghribnya itu setengah 11 malaman. Ya bener-bener harus kuat iman kau yang puasa di sini. Alhamdulillah sih tahun ini, kemarin bulan puasa nggak terlalu lama banget ya, oke lah ya. Dari jam 4:30 gitu azan subuh, jadi maghribnya sekitar jam setengah 9-an, jadi oke lah puasanya. Ya, minoritas muslim di Jerman itu komunitasnya emang agak susah juga. Kebanyakan kalau di daerah tempatku tinggal sih kebanyakan orang Turki. Nggak tahu kenapa ya, biasanya kan kita kalau yang ketemu sama orang di jalanan sama-sama berjilbab gitu kan, pasti kita bilang hai gitu kan, assalamualaikum paling nggak gitu. Kalau di sini enggak sih, aku keseringan suka bilang hai atau assalamualaikum dicuekin guys. Sedih ya. Nggak pernah nemu yang namanya belum pernah ketemu sama muslim yang dari Indonesia gitu, ataupun ya orang Indonesia deh gitu, belum pernah ketemu sih. Cuman kalau lagi ke KJRI di Frankfurt baru ketemu. Kalau cuman di sini aku belum pernah nemu. Dengar-dengar sih ada orang Indonesia di sini, cuman ya belum pernah nemu. Kebanyakan di sini juga muslim yang dari Eropa, kayak dari Bosnia, dari Albania, terus dari negara lain yang muslim, rata-rata sih nggak pakai jilbab ya, karena mereka buat nutupin identitasnya sebagai biar orang-orang nggak tahu gitu kalau dia itu muslim. Soalnya di sini di tempatku agak dikit gitu deh ya kan. Terus di sini nggak kayak kita di Indonesia, kayak kita kan orangnya Bhinneka Tunggal Ika ya, negara kita itu saling menghormati satu sama lain. Kalau di sini kalau tahu kita sebagai seorang muslim itu kayaknya susah banget, apalagi yang berjilbab. Oh, kebayang gak sih, dulu sering banget ya kalau aku lagi ke dokter pas lagi hamil tuh, dokter kandungan, cek kandungan dong ya kan. Kalau kita ini nikah sama orang luar, nama itu otomatis setelah pernikahan itu ngikut nama suami kan ya. Suami gue kan orang Jerman, jadi namaku jadi ya pakai nama keluarganya dia dong ya kan. Terus ke dokter dipanggil dong namaku, pada ngeliatin tau gak sih, nanya sampai 2 kali 3 kali gitu. Susternya manggil aku depan dia, udah depan reception kan, terus nanya bener, nah ini kamu gitu kan ibaratnya. Terus bilang iya, emang kenapa gitu,
kayak dia ngeliatin aku dari kepala sampai ujung kaki, tau gak sih? Namanya kok nama Eropa tapi nama orang Jerman kok pakai jilbab gitu, buka Asia ya kan. Terus kayaknya jadi gimana gitu. Ya udah dong, bilang nggak percaya gitu, ya udah aku tunjukin dong ID aku ya kan. Bayar deh. Oh oke, sorry, langsung masuk ke ruang pemeriksaan gitu. Makanya di sini ya gitu deh. Terus sering kejadian juga, malu-maluin banget deh, ke ke toko sepatu gitu kan. Kalau di sini kan modelnya bukan mall kayak kita di Indonesia, banyak kan mall ya. Kalau di sini satu area itu ini modelnya kayak supermarket tuh, deretan ya kan. Ada yang namanya kayak apa ya, Carrefour ya di Indonesia, Carrefour, terus Lotte Mart segala macem kan. Jadi di satu area itu sebelahnya misalnya sini toko ya supermarket buat beli makanan segala macem kan, Lebensmittel bilangnya kalau di sini toko makanan itu, toko barang harian maksudnya. Terus sampingnya toko baju atau toko sepatu gitu kan. Jadi deretan gitu. Di Indonesia modelnya ruko kali ya, tapi ruko kan kecil-kecil ya. Kalau di sini gede, model supermarket gitu. Nah masuk dong ke salah satu toko sepatu gitu kan, pas lagi kebetulan ngambil pesanan online aku, sepatu buat anak-anak gitu. Ya udah masuk ke dalam, order atas nama aku dong ya nama yang udah nama dengan nama keluarga di sini, nama family sini kan. Orangnya juga nanya, ini orderan atas nama Lisa gitu kan, sebutin nama family. Iya. Terus dia ngeliatin aku lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak dia underestimate banget gitu, kok bisa gitu kan, kok mukanya Asia dan berjilbab pula. Dia juga kayak underestimate aku deh. Ya udah aku bilang, maaf ya, aku ini customer, kalian ini mau duit atau enggak gitu kan. Jadi kalau di sini orangnya pada ngomong langsung aja. Makanya di sini agak beda ya. Kalau kita di Indonesia kan kalau ngomongnya ramah gitu kan sama customer. Kalau di sini kalau sama orang yang kayak kita tuh agak dikasarin gitu ya. Jadi makanya jamnya juga langsung aja. Jadi nggak usah takut-takutan sih. Makanya pas langsung bilang iya, ada masalah langsung gitu aja kan. Tapi kayak bahasa Jerman kan. Ya udah aku tunjukin juga ID aku. Langsung diem dia. Karena kebanyakan di sini gitu sih. Sorry guys, sambil masak dan bersih-bersih. Ya, jadi kalau di sini tuh kita yang minoritas ini ya begitulah gitu. Agak susah ya. Tapi so far oke sih. Kalau di sini enaknya udara bersih, banyak hijau, pohon-pohon hijau, terus jalan kaki kemana-mana gitu kan. Udah deket sentral banget kan, sentral. Jadi bawah itu imigrasi, toko segala macem, bank. Jadi tinggal jalan kaki. Sekolah juga dekat dari sini. Jadi anak-anak yang gede si Justin cuman jalan kaki ke sekolahnya. Nah yang 3 lagi masih di rumah sih. Ada Kenan. Hai Kenan, say halo. Halo, hai. Cak halo. Halo. Bukannya belum selesai dari tadi. Ya, kayak gitu deh. Jadi sini sebagai muslim itu agak susah. Terus kalau di Jerman, jangan pernah kalau ketemu sama orang tua ya, terus kalian misalnya capek di rumah sakit atau dimanapun deh. Aku sepengalaman pribadi nih, waktu di rumah sakit pas lahiran, abis operasi kan belum kuat ngapa-ngapain, soalnya udah 4 kali operasi sesar, lahiran anak semuanya sesar. Nah pas operasi waktu itu aku masih nggak kuat jalan. Kalau di kita kan biasa ya humor, sama orang-orang tuh bilang, oh sorry pelan nih gitu kan, terus pasti bilangnya
oh udah kayak nenek-nenek gitu ya. Tapi di sini jangan pernah ucapin kayak gitu, pasti orang-orang itu bakal marah sama kita. Nah aku pengalaman pas lagi di rumah sakit bilang gitu dong ya. Nah kebetulan susternya juga udah agak tua kan, terus aku ngomong karena udah kebiasaan ya di Asia, di Indonesia kan, aku bilang aduh iya nih udah tua gitu kan, ngomongnya gitu doang, bukan bilang kayak nenek, cuma bilangnya maklum dia udah tua. Terus dia mukanya langsung flat gitu kan, karena dia udah tua kan. Terus dia bilang you are so mean, dubis gemain. Dubis gemain itu maksudnya kayak gimana ya, nggak sopan, you are so mean gitu. Aku bilang oh sorry. Aku waktu itu belum tahu kan. Terus pas lagi ini aku bilang dong sama suami, terus suami bilang, dia ketawa aja ya, karena di sini orang-orang tuanya mereka kuat banget, tau gak sih. Orang Jerman itu terkenal dengan jalannya yang cepet. Tadi kalau jalan kaki kemana-mana itu jalan kaki, bahkan yang tua-tua itu jogging maraton. Jadi jangan pernah ketemu di Jerman ucapin kata-kata lagi di publik atau ketemu sama orang tua atau siapapun deh, jangan bilang kalian itu kayak orang tua gitu atau kayak nenek-nenek, karena itu bagi mereka kayak pelecehan gitu. Jangan ya. Pengalaman pribadi aja sih, sharing. Jadi mereka bakal marah sama kita karena orang-orang di sini pada kuat-kuat, terus mereka jalannya cepet banget. Hobi mereka kan jalan sana sini. Ini juga anak-anak juga baru bisa jalan sejak kayak 1,5 tahun gitu, udah diajak naik turun bukit sama papanya. Jadi kita seringnya jalan kaki, kita nggak main ke mall sih kalau weekend. Sini kan deket bukit-bukit ya, di belakang rumah juga ada National Park. Jadi setiap weekend tuh biasanya banyak anak-anak yang main ada taman bermainnya juga di situ. Kalau kalian mau lihat, ada beberapa video yang kita pas lagi jalan, nanti lihat aja video yang lainnya. Terus di situ biasanya kita jalan kaki. Nah kalau di sini kebanyakan orang-orang jalan kaki. Umur yang baru 1,5 tahun pun itu udah naik turun bukit jalan kaki loh, cuma dipegang tangannya. Kita keseringannya kayak gitu. Kayak ini yang paling kecil si Maxim juga kalau lagi weekend papanya di rumah. Biasanya kan suami kan weekdays dia kerja di Swiss. Jadi aku sama anak-anak di rumah di Jerman selama seminggu full. Jadi weekend suami biasanya pulang. Tapi kalau summer biasanya sih kadang bisa 2 minggu 3 minggu masih di Swiss. Dia tinggal di apartemen sana di tempat kerjaan. Jadi aku sama anak-anak aja di rumah. Nah kalau kita lagi jalan kaki itu atas bukit itu banyak banget orang-orang yang udah tua, yang kita bilang mah nenek-nenek ya, umur 60 ke atas itu masih jalan kaki loh, naik turun bukit. Paling mereka cuman ada itu kan apa namanya, kayak tongkat gitu dipegang biar mereka kuat kali ya. Jadi jalan kaki dia naik turun bukit. Tapi kalau yang bayi sih kebanyakan mereka naruhnya di ransel backpack. Nah kalau kita enggak, kita jalan kaki bener-bener yang bayi, bukan bayi lagi ya, 1,5 tahun itu infant, si Max ataupun si Canon waktu kecil sama sih. Jadi kita jalan, kita pegang tangannya aja terus naik turun bukit karena kebiasaan kali ya. Jadi mereka kalau lari pas segala macam udah kenceng banget, udah biasa juga naik turun bukit gitu. Jadi nggak terlalu masalah lagi. Bisa coklat, cek mah. Hai guys, ini namanya Kenan. Ini yang paling berisik nih di rumah. Baby, hai baby. Xbox kayak gitu guys. Jadi kayak itu sih biasanya. Oke, lagi masak. Hari ini bikin sup, si Justin lagi sekolah belum pulang, yang tidak main aja di rumah. So hari ini itu dulu. Ada lagi sih sharing, paling nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa sih tinggalin komen, nanti aku bisa jawab. Ya oke. Berharap sih kalian suka ya video-videonya.
kalau ada yang komen perlu masukan segala macam silahkan komen aja. Nanti kalau ada yang mau pertanyaan segala macam yang mau diketahui dari Jerman, mungkin kita bisa bantu, bukan bantu sih, kita bakal videoin atau kita akan kasih jawaban gitu kan, yang bagi yang pengen tahu. Terus satu lagi, kalau yang mau belajar bahasa Jerman, boleh tinggal komen aja segala macam. Aku belum sempet sih bikin video buat pelajarannya. Biasa deh sendiri kan di rumah, ngurusin anak-anak segala macam, itu ngurusnya sendiri. Tadi kalau mau handphone ini juga karena baru-baru ini aja, ya setelah ditanya sama teman-teman kan kenapa nggak bikin video anak-anak juga, ya udah aku juga mikir oke deh buat sharing sama teman-teman, akhirnya mutusin buat bikin video juga di YouTube segala macam kan. So positif aja gitu ya, jangan yang negatif-negatif, karena niatnya juga cuman buat sharing, bukan mau ngejelekin pihak-pihak lain atau segala macamnya. Dan kita juga aku sih maunya juga mau bantu adik-adik yang pelajar, yang khususnya orang-orang Sumbar sih. Kalau ada yang mau berkeinginan belajar bahasa Jerman ataupun bahasa Inggris, boleh nanti tinggal kontak aja di Instagram, ada di bio. Boleh kalian follow Instagram dan subscribe YouTube. Nanti aku bakal bantuin yang mau belajar bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Oke, karena aku belum pernah lihat sih ada orang yang kayak aku, cuma pengen bantu. Jadi aku akan insya Allah aku akan bantu sebisaku. Waktu maksudnya ya, soalnya maklum aja ngurus 4 anak sendiri di luar negeri itu nggak gampang, apalagi masih punya anak-anak kecil di bawah ya baru 5 tahun, nomor 2 kan 3, yang ketiga baru 3 tahun, yang paling kecil 2 tahun, yang gede baru 7 tahun kelas 1 SD. Jadi harap maklum aja. Kalau mau belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, aku bakal bantuin insya Allah. Tadi tinggal di Instagram aja di follow, di chat segala macem. Kalau nanti ada waktu buat belajarnya, kita bakal arrange. Oke? Jadi udah gitu dulu hari ini. Besok aku akan sharing hal-hal lain. Ini video aku yang pertama akunya. Yang lain biasanya kan video anak-anak. Jadi ya, next time I will make another video. You can leave comment or you can contact me in my Instagram. So guys, Dankeschön. Bitte abonnieren unsere Kanal. And Auf Wiedersehen. Assalamualaikum.